Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerusakan yang disebabkan oleh mikroorganisme pada wine. Di mana anggota kelompok kami terdiri dengan saya sendiri, Cahyani Rizky Sendi, NPM 12, Zahra Nuraini, NPM 11, Irsalina Kirana, NPM 19, dan Taskia Mulia, NPM 26. Di mana pokok bahasan kita ini terdiri dari 4, yaitu ciri-ciri kerusakan, penyebab kerusakan, mikroba penyebab kerusakan, dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dalam wine. Yang pertama ada pengertian wine sendiri. Secara umum dapat diartikan bahwa wine adalah suatu minuman merupakan hasil fermentasi cairan buah dengan menggunakan mikroba kamir, yang biasanya menggunakan buah anggur, dan kamir yang digunakan pada fermentasi wine adalah Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya, kita akan menjelaskan diagram alir pembuatan wine. Terdapat berbagai jenis dari wine. Di sini kita akan menjelaskan pembuatan dari white wine atau wine putih dan red wine atau wine merah. Yang pertama, dilakukan pemetikan buah anggur. Selanjutnya, dilakukan penghancuran. Untuk wine putih, kulit dari anggur dihilangkan, sedangkan wine merah dihancurkan beserta kulitnya. Selanjutnya, ada penambahan SO2. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses pembuatan dari wine putih. Setelah penambahan SO2, kemudian ada penyaringan bertekanan yang dilanjutkan dengan fermentasi. Untuk wine putih, fermentasi dilakukan pada temperatur 10-18 derajat Celcius untuk waktu 7-14 hari. Kemudian, terjadilah white wine dan dilanjutkan dengan pemeraman, yang kemudian dilanjutkan dengan pembotolan. Yang selanjutnya ada proses red wine, yaitu dilakukan fermentasi terlebih dahulu, di mana anggur merah difermentasi antara 7 hari dengan temperatur 20-30 derajat Celcius, kemudian dilanjutkan dengan penyaringan bertekanan, kemudian red wine, lalu terjadi pemeraman, dan kemudian dilakukan pembotolan. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri kerusakan. Kerusakan pada wine secara organoleptik dapat dideteksi dari warnanya, rasa, dan baunya. Indikator kerusakan wine adalah bau sayuran yang busuk, bau belerang, bau apel yang busuk, bau telur yang busuk, serta bau apak. Penyebaban kerusakan wine dapat dikarenakan cara pembuatan yang kurang baik, penyimpanan, dan penyajian yang keliru. Wine yang disimpan dengan temperatur tinggi menyebabkan wine terasa seperti dimasak dan dipanaskan, di mana karakter kesegaran wine sudah hilang dan aromanya terasa seperti buah-buahan yang telah masak. Sedangkan kerusakan cara penyajian dapat menyebabkan oksidasi wine menjadi asam cuka. Oksidasi juga bisa disebabkan karena sumbat botol yang mempunyai kualitas yang kurang bagus, sehingga memungkinkan udara masuk dalam botol. Next. Kerusakan wine dapat terjadi baik secara non-mikrobial maupun mikrobial. Penyebab non-mikrobial termasuk yang disebabkan oleh logam, garam, enzim, dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses penjernihan wine. Besi dapat menyebabkan terbentuknya endapan putih besi fosfat pada white wine. Timah dan tembaga dapat menyebabkan timbulnya kekeruhan pada wine. Gelatin yang digunakan dalam proses penjernihan juga dapat menimbulkan kekeruhan. Enzim-enzim pengoksidasi seperti peroksidase dari kapang tertentu dapat menyebabkan white wine berubah menjadi coklat dan warna merah red wine mengendap. Yang selanjutnya ada mikroba penyebab kerusakan pada wine. Yang pertama ada sel-sel hamir liar, yang kedua kapang, dan yang ketiga bakteri. Ada dari genus Acetobacter, Lactobacillus, Leuconostoc, Micrococcus, dan Pediococcus.
Kerusakan wine secara mikrobiologi dapat disebabkan dari bakteri asam laktat karena bakteri jenis ini dapat memantau metabolisme gula asam dan unsur lain yang ada di anggur, yang menghasilkan beberapa senyawa yang menyebabkan pembusukan. Setelah fermentasi alkohol selesai, maka secara alami akan terjadi proses fermentasi malolaktik yang dilakukan oleh bakteri asam laktat. Reaksi ini mengubah dekarbosilasi L-malic acid menjadi L-lactic acid dengan menurunkan kadar keasaman dan menaikkan pH antara 0,3 sampai 0,5. Setelah proses fermentasi malolaktik selesai, maka kehidupan dari bakteri asam laktat tergantung pada komposisi wine dan bagaimana wine ditangani. Jika wine memiliki pH lebih dari 3,5 dan SO2 yang tidak memadai, maka bakteri asam laktat dapat tumbuh dan dapat merusak atau menjadi penyebab dari kebusukan wine tersebut. Next. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Yang pertama ada keasaman pH. Pada pH yang rendah, kemungkinan terjadi kerusakan wine. pH minimum untuk pertumbuhan mikroba bervariasi. Tergantung pada mikroba, jenis wine, dan kadar alkohol. Sebagian besar bakteri asam laktat mempunyai toleransi pada keasaman rendah, pH 3,3 sampai dengan 3,5, yaitu pH yang lebih rendah dari pH kebanyakan wine. Yang kedua ada kandungan gula. Kandungan gula sekitar 0,5 sampai dengan 1% atau lebih merupakan kondisi yang sesuai bagi mikroba perusak. Yang ketiga ada konsentrasi alkohol. Toleransi mikroba perusak terhadap alkohol sangat bervariasi. Contohnya bakteri asam asetat yang dapat dihambat pada konsentrasi alkohol 14-15%. Yang keempat ada konsentrasi senyawa faktor pertumbuhan. Senyawa faktor pertumbuhan spesies Acetobacter dapat mensintesa sendiri vitamin-vitamin yang dibutuhkan, tetapi bakteri asam laktat membutuhkan penambahan vitamin dari luar. Sumber utama senyawa ini di dalam wine adalah sel-sel kamir, yang mengeluarkan senyawa-senyawa faktor pertumbuhan tersebut pada saat autolisis. Makin banyak jumlah senyawa ini, makin besar juga kemungkinan kerusakan wine oleh bakteri asam laktat. Selanjutnya adalah konsentrasi tanin. Tanin yang ditambahkan bersama-sama dengan gelatin dalam proses penjernihan dapat menghambat bakteri. Tetapi jumlah yang ditambahkannya biasanya tidak cukup untuk sekaligus berfungsi sebagai inhibitor dalam wine. Yang keenam ada konsentrasi sulfur dioksida atau SO2. Makin tinggi konsentrasi SO2 yang ditambahkan, maka makin besar gaya penghambat terhadap mikroba perusak. Efektivitas penghambat tergantung pada jenis mikrobanya, dan gaya penghambat tersebut akan meningkat dengan menurunnya pH dan kandungan gula. Yang ketujuh, ada temperatur penyimpanan. Kerusakan main dapat terjadi dengan cepat pada temperatur 20 hingga 35 derajat Celcius dan akan menurun bila suhu mendekati temperatur beku. Yang kedelapan, ada udara. Mikroorganisme aerobik seperti kapal, lapisan kamir, dan aktebakter tidak dapat tumbuh bila tidak ada udara atau oksigen. Tetapi bakteri dalam asam laktat tumbuh baik dalam keadaan anaerobik. Next. Solusi yang dapat dilakukan untuk menghambat kerusakan wine. Yang pertama, menyimpan wine dengan baik, memakai kualitas bahan yang baik, persediaan zat gizi, dan menghentikan faktor penyebab mikroorganisme perusak. Sekian presentasi dan penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.